Bisa. Pendahuluannya di mana trauma vaskular ini terjadi 1 hingga 2% dari seluruh trauma, menyebabkan 30% amputasi ekstremitas dan menyebabkan 20% kematian. 50%-nya terjadi dari ekstremitas. Nah, di Amerika itu karena trauma vaskular ini itu juga menyebabkan 21 peningkatan tiap tahunnya itu kira-kira 21% pada tahun 2000 hingga 2010. Nah, trauma vaskular ini bisa menyebabkan pasiennya meninggal atau survive. Nah, jika survive, itu survive dengan kecacatan. Adapun dengan penanganan seperti resusitasi, peningkatan diagnostik, teknik operasi itu bisa menyelamatkan pasien. Nah, tekniknya bisa melalui open maupun endovascular. Definisinya, trauma vaskular adalah trauma pada arteri atau vena dengan jenis trauma tumpul atau tajam, di mana kedua jenis tersebut mengakibatkan kerusakan pada struktur dari pembuluh darah tersebut, sehingga mengakibatkan trombosis maupun pendarahan. Dari anatominya, vena dan arteri terdiri dari 3 lapis, yaitu dari adventitia, media yang terdiri lapisan muskular, serta lapisan intima yang terdiri dari endotel. Di mana perbedaan keduanya bahwa vena juga memiliki katup-katup yang berbeda dari arteri. Nah, ini contoh trauma tumpul dengan trauma tajam, di mana trauma tumpul itu tidak merusak seluruh lapisan, tetapi ada beberapa karena seperti cross injury dapat merusak lapisan intimanya. Nah, ini tidak menyebabkan bleeding, tidak menyebabkan peripheral ischemic, tapi dari kerusakan ini dapat menyebabkan trombus. Nah, yang kedua ini menyebabkan hingga kerusakan lapisan medianya, di mana tidak menyebabkan pendarahan, tetapi bisa menyebabkan iskemik. Nah, yang terakhir itu memang rusak total, di mana atrentianya sisa atrentia masih intak. Ini bisa bleeding, bisa juga tidak, tetapi resiko untuk iskemiknya sangat tinggi sekali. Nah, ini dari trauma tajam, di mana suatu penetrasi dari luar dapat merusak mulai dari lapisan adventitia, tidak ada bleeding maupun tidak ada iskemik, namun jika sudah masuk ke dalam lumennya bisa menyebabkan bleeding dan bisa saja dengan iskemik atau tanpa. Nah, ini dengan ruptur total, di mana ketiga lapisan terputus total, di mana akan terjadi bleeding yang hebat, serta sudah pasti akan menjadi resiko iskemik. Trauma tumpul dan trauma tembus itu perbedaannya di mana trauma tumpul itu energi yang terbentuk pada pembuluh darah itu lebih besar, beda dengan trauma tembus atau penetrasi. Dan kerusakan dari trauma tumpul itu akan lebih luas, cederanya tentu akan lebih kompleks dengan resiko compartment syndrome akan lebih besar. Di mana komplikasi berikutnya untuk resiko amputasi akan lebih besar dan perawatannya lebih lama. Berbeda dengan trauma tembus, kerusakannya terlokalisir dengan cedera vaskularnya lebih sederhana, resiko kompartemennya lebih ringan dengan resiko amputasinya juga ada, tetapi tidak sehebat trauma tumpul dan perawatannya juga lebih singkat. Nah, bagaimana kita mendiagnosis? Tentu kita mengevaluasi awal, di mana vaskular trauma kita harus melihat heart sign. Jadi heart sign ini adalah jika menemukan seperti pendarahan aktif, terus kita lihat pendarahannya itu terlihat ada trill atau cardinal strips atau pulsasi, terus juga secara di distal tidak teraba pulsasi atau mungkin terdapat 6P seperti pala paralisis, paresthesia, persisnes, dan coolness. Ini 95% bahwa itu pembuluh darah mengalami cedera. Nah, bagaimana kalau kita tidak menemukan heart sign? Kita cari source sign-nya. Source sign ini terdiri dari terlihat ada hematom, tapi dia tidak menyebar, hanya stabil ukurannya segitu. Pasiennya terjadi hipotensi atau sudah kita restorasi, hipotensi yang membalik, sudah normal, tapi terjadi hipotensi transient, atau mungkin terjadi proximity dari injury major vessel, atau mungkin adanya radical deficit, kita bisa memperkirakan bahwa kemungkinan itu pembuluh darah juga ikut terkena saat terjadi mekanisme injury.
Dari soft sign ini kita membutuhkan tindak lanjut lagi, nanti akan dijelaskan. Nah, ini kita juga ada skor, namanya mesh score, di mana ketika ekstremitas yang terkena, kita menghitung nilai-nilai berikut. Nah, ini untuk menentukan apakah kita untuk pertahankan ekstremitasnya atau untuk diamputasi dengan cut off-nya itu 27. Nah, penanganan awal itu sama dengan secara APLS itu primary dan secondary survey, di mana primary survey tetap kita menjalankan A, B untuk clear, lalu kita C. Nah, untuk trauma vaskular kita pentingnya adalah di C setelah A dan B tertangani, kita melakukan resusitasi. Jadi kita pasang vilen ganda, resusitasi cairan secara cepat, hingga mungkin transfusi darah, serta kita kontrol pendarahan secara temporer. Nah, evaluasi setelah primary survei tertangani, kita dapat secondary survei di mana kita evaluasi dan diagnosis. Di mana evaluasi di manakah letak letak pembuluh darah yang terkena, serta penghitungan MESCOR untuk tindak lanjut berikutnya. Strategi kita di secondary survei ini adalah kita meminimalkan lama waktu iskemik. Jadi sehingga kita masih limb salvage-nya masih kita jaga, terus mempercepat revaskularisasi. Jadi kalau memang butuh dia revaskularisasi, kita lakukan secepat mungkin dengan golden period 6 jam. Serta mencegah komplikasi berikutnya seperti kompartemen sindrom. Nah, manajemen lanjut yang bisa kita lakukan setelah secondary kita selesaikan, itu bisa melihat apakah ini open surgery atau kita bisa lakukan secara endovaskular. Berikut algoritmanya, jika ditemukan hemodinamik normal, maka kita lihat apakah ada heart sign. Jika ada heart sign, langsung menuju ke open surgery. Jadi kita eksplorasi vaskular, di mana vaskular yang terkena, dan langsung kita repair. Nah, atau hemodinamiknya tidak stabil, kita tetap melakukan primary survey terlebih dahulu hingga didapatkan hemodinamiknya yang stabil untuk mencari heart sign tersebut. Nah, bagaimana kalau tidak ditemukan heart sign, kita cari soft sign. Jadi kalau misalnya tidak ada tanda-tanda soft sign seperti tadi, ya mungkin cedera lain, kemungkinan untuk cedera vaskular persentasenya kecil sekali. Tapi bagaimana kalau ketemu soft sign? Jadi diperiksa dulu extremity index atau nama lainnya artery brachial index atau mungkin nama lainnya adalah ABI, di mana pemeriksaannya itu mirip sekali dengan ABI, tetapi bisa dilakukan untuk ekstremitas atas, yaitu kita mencari tekanan sistol yang paling tinggi di ekstremitas yang terluka dibandingkan dengan ekstremitas yang sehat, di mana cut point-nya adalah 0,9. Jika di bawah 0,9, maka kita harus evaluasi ulang evaluasi ulang bahwa itu kemungkinan cedera. Mungkin dibutuhkan pemeriksaan lanjut seperti CT, angiografi, USG, atau mungkin intraoperatif angiografi. Atau jika cut point-nya di atas 0,9, kemungkinan kecil cedera vaskular, nah kita bisa observasi ulang atau kita follow up pasiennya. Atau mungkin diagnosis jika memungkinkan. Tata laksana trauma vaskular itu bisa secara konservatif, endovaskular maupun pembedahan. Seperti pembedahan itu contohnya the match control. Jadi kita harus kontrol pendarahannya dapat dilakukan mulai dari primary survey, lalu kita lakukan rekonstruksi atau mungkin hingga fasciotomi jika terjadi komplikasi lebih lanjut. Nah, yang berikutnya bisa secara endovaskular. Endovaskular itu banyak sekali tekniknya, contohnya seperti endoluminal occlusion atau cover stent atau mungkin sampai embolisasi. Nah, ini contoh dari pembedahan open surgery. Jadi teknik dasarnya adalah menyambung secara jika stamnya cukup tidak jauh, stam proximal dan distalnya dapat kita lakukan end-to-end anastomosis. Nah, bisa menggunakan flap atau natif dari pembuluh darahnya tersebut. Diusahakan jika insisinya tidak secara melintang, karena ini dapat mempersempit lumen. Nah, rekonstruksi berikutnya bisa dengan patch atau dengan interposisi. Interposisi bisa dengan graft natif seperti SVG atau dengan graft katesa. Atau bisa kita lakukan bypass jika stam distal sama stam proksimalnya itu jauh, tidak bisa kita aproksimasi. Nah, teknik endovaskular indikasinya adalah indikasi pertama adalah pasiennya stabil.
Yang kedua, ada kontraindikasi relatif dan absolut, di mana relatifnya hemodinamiknya tidak stabil, bisa segera dilakukan, terus ada pendarahan aktif. Atau kontraindikasi absolutnya adalah jika ditemukan heart sign, itu pasiennya langsung menuju open surgery. Atau diskremasi lumen maksimal dan distalnya itu terlalu jauh, sehingga wire tidak bisa menyeberang lumen ke distalnya, sehingga tidak bisa dilakukan seperti cover stent atau mungkin embolisasi. Nah, ini dari penelitian banyak dilakukan endovaskular macam-macamnya. Contohnya intimal tears dari abdominal aorta itu pada penelitian bisa dilakukan EVAR. Misalnya terjadi ekstravasasi, mereka melakukan bare metal stent atau bisa melakukan cover stent. Nah, keunggulan endovaskular ini dia memang menurunkan durasi operasi, kehilangan darahnya juga cukup berkurang daripada open surgery, terus mengurangi lama rawat inap, menurunkan resiko sepsis serta mortalitas. Ini contoh-contoh kasusnya. Ini contoh dari pseudoaneurysma arteri carotis communis, di mana stem proximal sama distalnya cukup jauh, sehingga ini menggunakan interposisi graf dengan prognatif seperti SVG. Nah, yang berikutnya ini ruptur fasial dari subclavia sinistra. Ini menggunakan akhirnya menggunakan cover stent secara endovaskular. Yang ini lesi dari arteri subclavia sinistra, di mana pada kasus pasien satu ini dia menggunakan protesat graf menyambung antara carotis communis hingga ke subclavia sinistranya, dan ini menggunakan langsung transposisi dari arteri subclavia sinistranya menuju carotis communis. Nah, pasca operasi apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama yang pasti adalah kita lihat tanda-tanda iskemik dan pantau status vaskulernya secara berkala. Kita lihat adakah komplikasi berikutnya seperti compartment syndrome atau revertisi injury. Terus kita juga harus melakukan obat-obatan hemorrhagiologi. Nah, seperti revertisi syndrome ini, di mana terjadi sekian lama dari ekstremitas itu iskemik, akhirnya mendapatkan perfusi kembali secara tiba-tiba. Tetapi ini merangsang satu respon sistemik, sehingga di mana akhirnya bukan perfusi yang adekuat yang didapat, tetapi malah mendapatkan inflamasi sehingga lebih merusak organ distalnya. Nah, biasanya kita bisa memberikan antioksidan. Dan satu lagi kita lihat komplikasi berikutnya sindrom kompartemen, di mana terjadi peningkatan intersosial di dalam kompartemen sehingga mengganggu dari perfusi dari organ-organ kompartemen tersebut. Sehingga nah ciri-cirinya itu dia edem, nyeri juga, bisa saja edemnya itu bisa karena pendarahan yang tetap lanjut terjadi. Nah, terapinya biasanya kita fasciotomy. Trauma vena biasanya mortalitas dan morbiditasnya itu lebih rendah daripada arteri, dan kalau terjadi di vena trunkus tentu akan lebih mengancam nyawa. Nah, pada trauma vena dapat dilakukan kompresi hingga ligasi. Dengan teknik yang sama dengan arteri juga bisa end-to-end, bisa venoplasi terlebih dahulu atau interposisi cross. Nah, komplikasi open surgery lebih banyak komplikasinya, seperti pendarahan, infeksinya juga lebih tinggi daripada endovaskular, bisa terjadi trombosis, reperkusi injury, compartment syndrome, bisa terjadi kelasnya tidak paten mungkin karena infeksinya atau anastomasinya yang kurang baik, bisa akan menyebabkan deadline, shock hipovolemic, hipotermi, koagulopati, dan endovaskular itu juga biasanya komplikasinya itu karena alergi atau stenosis kembali, trombosis, hematom, diseksi, atau mungkin bisa menyebabkan pseudorisma, serta nefropati akibat dari indus kontrasnya. Kesimpulannya adalah trauma vaskular, baik arteri maupun vena, baik secara tumpul maupun trauma tajam, tetap akan mengancam nyawa dan bisa menyebabkan pendarahan atau mungkin trombosis pada pembuluh darah tersebut. Dan kita harus menilai bagaimana menilai lesi vaskular tersebut atau melalui hard dan soft sign. Dan kita juga prinsipnya adalah untuk mengurangi waktu terjadinya iskemik, serta kita untuk menyelamatkan ekstremitas itu sedini mungkin, baik secara revaskular. Nah, revaskular dapat dilakukan secara open maupun endovaskular.
serta dapat kita gunakan modalitas seperti USG, angiography maupun CTA. Sekian